Waduh, kemarahan rakyat semakin terlihat saat tolak hasil pemilu curang di depan KPU. Kali ini mereka menerobos brigade kepolisian karena KPU tak pernah berani hadapi mereka. Bahkan mereka juga lempar bangkai tikus sebagai lambang aksi puncak kemarahan mereka terhadap KPU yang selama ini terkesan takut untuk berdialog dengan mereka. Mereka cuma butuh sampaikan aspirasi karena sudah tak ada lagi yang bisa mereka percaya. Bawaslu terkesan bungkam dan selalu bela KPU, sedang lewat MK ada paman. Sejumlah pempalan telah busuk dan bakar. Ya, bahwasanya Mama tidak setuju dengan tingkah laku KPU yang telah melakukan aksi melawan. Akan perlu melakukan tindakan-tindakan yang gak pas. Panggil komisioner KPU dan... Pertanyaannya, ini hanya kebodohan semata atau kesengajaan? Jangan-jangan rakyat bercuriga ini. Jangan-jangan ini sekedar alat untuk membohongi rakyat. Aksi demokrasi ini terhadap KPU. Lempar lagi. Coba yang di belakang sana merapat semuanya. Kita akan melihat bahwa hari ini demokrasi di Indonesia sudah dicatatkan oleh KPU. Mari kita lemparkan KPU. Kontra ini ya, kontra KPU. Jadi Singapura merupakan motor semua, juga bangkai itu, ada tiga sudah kami himbau, kemudian bisa kembali tenang dan pamitan. Kita hujat mereka bahwa apa yang dilakukan tidak adil buat Indonesia ini. Jangan lempar botol. Mengapa programmer Sirekap yang direkrut oleh KPU yang katanya versi terbaru dan canggih ini tidak ada batasan limitasi per TPS? Kalau sudah menyentuh 300 harusnya ditolak. Sejak pukul 2 siang tadi hingga saat ini masih berlangsung pukul 16:21 waktu Indonesia Barat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang terjadi jebol terus. Banyak suara-suara yang melebihi dari 300, ada yang 700, ada yang 1.600. Bahkan yang digerobokkan Jawa Tengah itu fantastis itu. Satu TPS saja bisa terinput 561.000 suara. Jam 4 sore tepat, tentu para pengunjuk rasa ini menyampaikan bahwa berharap agar ketua KPU keluar dan jika tidak keluar bisa diwakili oleh komisioner KPU lainnya. Aturan KPU bahwa setiap TPS itu maksimal 300 DPD atau 300 suara plus 20 cadangan kalau ada yang pindah. Terus dilakukan oleh pihak aparat gabungan, pihak kepolisian dari Polda, Polres, dan juga TNI berjumlah 957 personel seperti itu Tifal dan juga saudara. Dan hingga saat ini juga saudara, ada keanehan yang sangat-sangat mendasar dan menurut saya aneh bin ajaib. Dalam Sirekap ini ternyata tidak ada fitur untuk mendeteksi apakah TPS ini sudah pada ambang batas maksimal 300 DPD atau 300 suara. Menyampaikan aspirasi mereka hingga pada akhirnya ketua KPU ataupun juga komisioner KPU keluar menemui para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan-pimpinan KPU yang saat ini berada di dalam kantor Komisi Pemilihan Republik Indonesia. Kembalikan. Kalau sudah menyentuh 300 harusnya ditolak. Harusnya begitu. Itu karena sangat tidak masuk akal. Dalam logika yang sangat sederhana sekalipun saja, bagaimana
Sirekap yang dibangga-banggakan oleh KPU ini dalam satu TPS bisa melebihi 300 suara. Demo di kantor KPU ricuh, massa lempar bangkai tikus. Kericuhan pecah saat demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum RI Jakarta pada Jumat 23 Februari. Peserta aksi terlibat adu mulut dan saling dorong dengan aparat kepolisian. Kendaraan taktis water cannon milik polisi mulai bergerak ke arah massa, sementara orator masih menyuarakan tuntutan mereka. Polisi membentangkan baliho peringatan pertama agar massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Masa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia sempat melempar bangkai tikus dan botol air ke arah kantor KPU. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandra yang turut mengamankan aksi ini. Susatyo menyebut pihaknya telah mengimbau masa aksi tersebut. Kemudian masa aksi pun kembali tenang dan melanjutkan aksi unjuk rasanya. Sementara itu bangkai tikus dan botol air yang dilempar masa aksi itu telah dibersihkan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Terdapat dua kubu dengan narasi berseberangan yang menggelar aksi di depan kantor KPU RI pada hari kemarin. Pihak kepolisian mulainya menaruh mobil water cannon untuk memisahkan dua kelompok massa. Masa aksi mengusung tuntutan utama yaitu menolak kecurangan pemilu 2024. Mereka membawa sejumlah tuntutan, di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, mengadili Komisioner KPU dan Bawaslu, laksanakan hak angket terkait pemilu curang, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kubu ini membawa ratusan massa aksi. Sementara itu kubu lainnya mengatasnamakan diri sebagai KOMPI atau Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia. Mereka juga membawa sejumlah tuntutan, diantaranya menghentikan narasi negatif terkait proses pemilu, mendukung KPU dan Bawaslu menjalankan tugasnya, hingga meminta semua pihak tidak menyudutkan penyelenggara pemilu. Kedua kubu ini menggelar aksi di ruas Jalan Imam Bonjol, seberang kantor KPU RI. Pihak kepolisian telah menutup Jalan Imam Bonjol di kedua arah dengan barir beton berduri dan water barrier. Lalu aksi unjuk rasa di depan gedung KPU Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Massa pendemo memaksa masuk ke gedung KPU. Pantauan detik.com di depan gedung KPU pada Jumat kemarin sekitar pukul 17.55 WIB. Sejumlah orang mulai memaksa masuk ke gedung KPU yang telah dibrikade. Brikade yang telah dipasang oleh pihak kepolisian pun dibuka secara paksa. Akibatnya dorong-dorongan antara massa dan polisi pun tak dapat terhindarkan. Orator pun langsung mengingatkan massa untuk mundur dan melakukan aksi demo dengan damai. Tak berselang lama, pihak kepolisian kemudian membuat brikade kembali. Pasukan brikade polisi kini menggunakan tameng huru hara warna hitam dan mobil water cannon. Sekitar pukul 16.34 WIB, sejumlah massa yang diwakili oleh emak-emak juga sempat melempari gedung KPU dengan berbagai hal, mulai dari telur busuk hingga bangkai tikus. Pelemparan ini telah diwanti-wanti oleh orator yang sebelumnya meminta pimpinan KPU maupun perwakilan KPU untuk menemui massa. Tak kunjung hadir, massa pun lalu melempari gedung KPU dengan telur mentah dan bangkai tikus. Massa telah meminta pimpinan KPU ataupun perwakilan dari KPU menemui massa yang telah hadir sejak pukul 13.00 WIB. Tak kunjung hadir, massa lalu memaksa masuk kantor KPU untuk bertemu dengan mereka. Massa yang memaksa gedung KPU ini tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia yang menolak dugaan pemilu curang dan kejahatan pemilu. Mereka menuntut beberapa hal. Kemarahan massa sangat terlihat dalam aksi tolak hasil pemilu curang yang kemarin digelar di depan KPU. Mungkin saja karena selama ini KPU tak berani hadapi mereka dalam dialog terbuka terkait kecurangan yang dituduhkan. KPU selalu bersembunyi dan memberikan klarifikasi secara terpisah saja. Maka dalam aksi demo kemarin mereka mencoba menerobos brigade polisi dan tak sampai di situ saja. Mereka juga lemparkan bangkai tikus sebagai lambang bahwa kebusukan KPU yang terlibat kecurangan sudah sangat santer tercium. Demo juga digelar di Bawaslu, meski mereka juga tak berani hadapi massa secara langsung dan terkesan menjadi juru bicara KPU saja, sementara jika gugatan dilayangkan melalui MK, jelas di situ masih ada Paman Gibran, jadi keadilan jalanan menjadi satu-satunya jalan untuk mereka pada saat ini. Dan semoga hak angket akan segera digelar, agar kericuhan yang terjadi hampir setiap hari terkait kecurangan pemilu ini dapat dijembatani dan temukan jawaban seperti apa yang mereka inginkan. Lalu bagaimana menurut Anda? Salam makan sehat, Gaspol.